Allah, Allah juga memperhatikan. Wis gampangane ngene. Lek sampeyan ditimbali Gusti Allah kok sampeyan gatekke, giliran sampeyan manggil Allah, Allah yang gatekke panggilan sampeyan. Kapan kita memanggil Allah? Waktu beribadah kita memanggil Allah, ketika berzikir kita memanggil Allah, bersolawat kita juga memanggil Allah, memanggil Rasulullah. Ketika berdoa kita memanggil Allah, Allahumma Rabbana, ya Allah. Bukankah itu kita memanggil Allah? Diperhatikan apa enggak sama Allah? Ya tergantung kita ketika dipanggil Allah merhatikan apa enggak. Kalau kita dipanggil Allah, kita perhatikan panggilan Allah, giliran kita memanggil Allah, Allah pun akan memperhatikan panggilan kita. Dari sini setidaknya kita tahu dan sadar kenapa doa-doa kita susah diijabah, karena mungkin sebabnya kita sering tidak menghiraukan panggilan Gusti Allah. Halo? Coba kalau dipanggil Allah waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Kira-kira lebih banyak yang pergi ke masjid sholat jamaah apa banyak yang masih tidur? Berarti prinsipnya dibalik, an-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Wong dipanggil kok malah kelon. Izin, kalau di Purworejo sini 5 waktu masjid-masjid sepi apa rame? Oh rame, berarti orang-orangnya nggak sholat ya, berok-berok ya di masjid ya. Ya Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen diperhatikan Allah waktu kita memanggil Allah, di antara yang harus kita lakukan, ya kalau kita dipanggil Allah ya kita harus merhatikan Allah. Sama malam ini kita bersolawat, kita memanggil-manggil Rasulullah, diperhatikan nggak sama Rasulullah? Ya tergantung kita, gitu loh. Kalau kita diperintah sama Rasulullah, kita betul-betul memperhatikan, kita betul-betul mengikuti dan meneladani Rasulullah, pasti Rasulullah akan terus memperhatikan kita. Ngono. Lah sampean meskipun pertentangan lehmu, ya Rasulullah, mulai ya ndak direken sama Rasulullah. Makanya diantara misinya Az-Zahir itu kan, yang tadinya belum sholat, sholat, yang tadinya masih nakal, waras. Jadi maaf, kalau pengen diperhatikan Rasulullah, ya kita harus memperhatikan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, yang ketiga, zakat itu disiplin sosial. Kita kalau dapat rezeki jangan dinikmati sendiri, berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Itu zakat. Mudah-mudahan DRW Skincare ini makin jaya, makin sukses, sehingga lebih banyak menebar manfaat. Karena beliau, Pak Dr. Wahyu ini juga punya program-program sosial yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Tiap tahun puluhan ribu sembako, terus bagi-bagi ambulan, udah sampai kemana-mana pembagian ambulan, udah menusantara. Yang belum tinggal ke pesantren saya. Izin Pak Dokter, sama. Makanya saya baca profilnya jenengan itu saya seneng. Wah, ini misinya kayak saya. Ya walaupun kita kelasnya beda, wilayahnya beda. Kalau saya mohon doa, ini dibilang sombong terserah, izin bayai niki min babi sombong ini. Lari-lari sing derek kula ten pesantren sekarang udah 2.500 lebih dan semuanya free, bebas biaya. Dari 2.500 sekian itu yang 700-nya adalah anak-anak yatim. Mohon doanya Pak Dokter, ini saya sampaikan supaya hati penjenengan terketuk. Ya.
setidaknya kan malam ini ada tambahannya gitu loh. Nah, saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya bisnis apa-apa, dapatnya ya dari gini-gini. Nah, makanya kalau ada yang bilang, oh boy, jual agama, aku loh nggak pernah tawar-menawar. Namanya jual agama itu nyang-nyangan. Oh iso dodolan agama itu, lambe syukur meletat. Lihat dulu kegunaannya, lihat dulu manfaatnya. Yaitu kalau untuk kepentingan pribadi mungkin boleh. Kalau saya meskipun mahal misalnya, loh, tapi manfaatnya Pak Dokter, datang toh ke Bojonegoro, survei, terus nanya sana, ketemu santri, acak, terus dicenol, le kamu di sini bayar berapa satu bulan? Nanti kalau sampai bayar, tak kasihkan jenengan duitnya. Tapi kalau benar-benar gratis, jenengan yang nanggung biayanya. Oh no. 2.500 lebih itu nggak sedikit tuh loh. Satu bulan itu beras itu 13 sampai 15 ton tiap bulan, itu baru berasnya saja. Saya tahu orang saya yang belanja. Kemarin baru beli seragam, itu saya pesennya di Pekalongan soalnya paling murah gitu. Beli seragam itu habisnya hampir 300 juta. Seragam baru untuk santri baru saja itu 300 juta Pak Dokter. Itu seragamnya kan gratis semua seragamnya gitu loh, belum kitab-kitabnya. Yes. Gak. Ini saya untuk mengkanter orang-orang yang lambenya luweh itu loh. Kadang-kadang kan apa itu ceramah ngene-ngene mahal ngene-ngene. Az-Zahir mahal pantes kualitas kok. Krunya itu loh berapa, lihat. Kayak gini loh, sing petentengan Hasan nih nganti tangannya dirijine meh peritil, kebagian piro jajal dihitung. Mikir toh mikir. Pengen murah yang ngundang hadrah sing kelas RT. Oh no, mikir. Ya udah. Zakat itu artinya kan pembersihan, mensucikan. Kalau zakat mal ya berarti mensucikan harta. Udah gini, yang kita dapat itu pendapatan bruto. Kalau nggak tahu pendapatan bruto itu pendapatan kotor. Yang boleh kita konsumsi, kita makan, kita minum, kita pakai, itu yang neto, yang bersih. Dari bruto menuju neto itu ada proses pembersihan namanya zakat. Makanya orang yang sudah punya nisab nggak mau mengeluarkan zakat itu orang geragas. Bahasa Inggrisnya the celutak. Ini kayak orang disuguhi kacang dimplok sak kulit-kulite, dikasih ikan gurami dipangan sak telek-telek. Itu orang yang nggak mau zakat. Kita itu kadang-kadang terlalu, sungguh terlalu kita ini. Yang kita dapat itu 100% pemberian Allah. Allah merintah itu cuma dikit kok, keluarin 2,5%-nya, kan dikit banget toh. 100% yang kita dapat ini pemberian Allah. Lah Allah merintah mengeluarkan nggak banyak, cuma 2,5%. Yang 2,5% itu loh, kasihkan itu yang berhak. Yang 97,5% gawe-gawenen panganan lah yang 2,5% saja suruh ngeluarin kok nggak mau. Jangan salahkan kalau Allah murka, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah kasih hukuman gitu loh. Masa suruh ngeluarin 2,5% aja ndak mau? Ya Allah kasih hukuman. Allah kalau kasih hukuman, Allah merintah makhluk yang lain, bumi siap hukum itu manusia melanggar,
suruh ngeluarin 2,5% dari hartanya ndak mau, hukum mulet kamu. Bumine mulet, siap. Bumine mulet, geretek, gempa dengan kekuatan dahsyat. Jawa Tengah hancur lebur, Jawa Timur aman. Nah, sing gak bayar zakat wong Jawa Tengah kok. Ngono contoh. Ngapunten Mbah Yai contoh niki. DRW skincare kukut. Le gempa. Ngono lho. Angin siap. Wahing angin suruh bersin sama Allah. Hing. Jadi topan, lesus, badai. Gunung siap, ngentut, Merapi ngentut. Nah, ini kalau manusianya panggang dablek nggak mau bayar zakat, ini gunung-gunung nggak cuman ngentut loh, bisa mencret. Kebayang nggak kalau gunung-gunung itu mencretnya sandas-sandas itu, gelodak gitu. Segoro laut siap, angop. Segorone angop, ombak naik ke daratan, dipimpin ratunya Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Ayo, hati-hati. Makanya ini insya Allah nanti di akhir ceramah saya ada door prize dari DRW Skincare, 1 buah kulkas, bener Pak Dokter? Bener. Sama 10 paket skincare bagi yang beruntung. Nanti gini aja, yang bisa bikin quotes tentang kecantikan nanti silahkan tunjuk tangan. Yang bisa bikin quotes tentang kecantikan nanti angkat tangan, ditunjuk sama Habibidin, akan mendapatkan paket skincare plus sarung cap, sarung mangga mendunia. Coba DRW Skincare sponsornya saya. Yang penting kontrakannya jelas. Apalagi kalau kami berdua. Jos, insya Allah nanti kita tanggal 22 Desember ini akan go internasional. Kita berdua akan ke Taiwan. Halo Zahir Mania Taiwan, kami akan nyaur hutang ya. Zahir Mania Taiwan dan juga Anza Mania tentunya 22 Desember siap, kita nanti duel di Taiwan insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang keempat, puasa itu disiplin kesehatan. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Jamaah sekalian, tubuh kita itu juga perlu diistirahatkan. Manusia itu ibarat tumbuh-tumbuhan, ibarat tanaman, memang perlu disiram air. Manusia ini ibarat tanaman, kalau pengen hidup, tanaman itu perlu disiram air. Manusia hidup perlu makan minum, tapi tanaman yang perlu disiram air itu kalau terus-terusan digerojok air, yang terjadi tanaman itu akan mati, minimal dalam bahasa Inggris the bosok. Manusia butuh mangan, butuh minum, tapi kalau terus-terusan makan minum terus tanpa diistirahatkan setahun penuh 12 bulan, ya bosok jadinya, gampang terserang penyakit. Maka perlu berpuasa. Ya, sampai dari sisi medis pun orang kalau mau menjalani operasi itu loh disuruh puasa dulu, gitu apa enggak? Minimal 1 bulan Ramadan diistirahatkan, jangan digerojok terus. Ya nanti kayak tanaman yang terus-terusan digerojok air, pasti dia akan bosok, pasti dia akan mati. Lo manusia kok nggak ada istirahatnya, makan minum terus-terusan, gogrok, gampang diserang penyakit. Nah, yang lebih bagus lagi, jangan setahun 12 bulan, istirahatnya sebulan Ramadan. Kita persempit ruangnya, setiap minggu 7 hari kita istirahatkan 2 hari, Senin dan
Kemis. Jadi Senin dan Kemis kita puasa. Tiap dino Senin usahakan nyenen, tiap dino Kemis usahakan ngemis. Maksudnya puasa Kemis gitu. Yang kelima, haji. Itu disiplin hati. Loh, karena ibadah haji itu mencakup semua jenis ibadah. Gini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga haji itu ibadah yang paling berat. Rukun Islam 5 ini kalau kita urut, pertama paling ringan, kedua ringan, ketiga agak berat, keempat berat, kelima paling berat. Coba rukun Islam yang pertama syahadat, paling ringan, yang penting hatine mantep, ngewes asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, beres, gak butuh syarat macam-macam. Itu syahadat paling enteng. Kedua sholat, abot napa enteng? Halo, sholat itu ringan apa berat? Berat apa ringan? Beratnya di mana? Enteng banget sholat itu, enteng. Apalagi sholatmu wis angger usolli ngadeg Allahu Akbar bismillah entul-entul jadi duli-duli gendut-gendut gobek-gobek. Lah kalau nggak mampu berdiri boleh kok sholat sambil duduk. Nggak kuat sholat sambil duduk boleh, fa'ala jambin, berbaring boleh. Nggak mampu famustalqian, lumah-lumah boleh. Ya kepalanya Indonesia, yang kepalanya di timur dikasih bantal agak tinggi, ndelujur, kakinya di barat, ya tanya mbah yai ku carane. Lu itu udah nggak mampu, fabil isyarah boleh pakai isyarah kok. Sholat kan gue kedet nih oleh abote ning ndi Allahu Akbar pet, terus biar walau dolin pet sup biar sami Allah liman hamidah Allahu Akbar pet subhanallah biar. Beratnya di mana? Lu gitu nggak mampu lakone neng hatimu ngelakoni sholat, lu wis gak mampu, dirimu malah dimuliakan, ditempatkan di depan imam. Jenengan wis nate sholat manggen, jenengan manggen neng ngarepe imam pun nate sekedap meleh insyaallah insyaallah. Lu ngono kok beratnya di mana? Yang ketiga zakat, lagi mulai agak berat karena ada kaitannya dengan harta, ada kaitannya dengan duit. Sementara manusia itu punya tabiat, punya karakter seneng harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Halo? Halo? Wal an'ami wal haras. Jadi dihiaskan bagi manusia, ini menjadi tabiat manusia, seneng kepada satu. An-nisa artinya lawan jenis, selama normal pasti seneng dengan lawan jenis. Wal banin yang kedua anak. Setiap orang nikah berkeluarga pasti targetnya pengen punya anak, karena al-walad samratul fuad, anak itu buah hati. Meskipun kaya raya kalau nggak punya anak nelongso sugih ran duwe anak nelongso, pengen duwe anak sampai alatnya diperiksa no ki kurang linci apa kurang. Minan nisa wal banin, terus wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Apa itu kalau bukan uang? Perhiasan emas dan perak. Kalau zaman sekarang ya punya ATM silver and gold. Minadz dzahabi wal fiddah, jadi ATM-nya gold and silver. Wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Ini simbol kuda yang bagus itu kendaraan. Kuda itu kan binatang yang tubuhnya kuat, larinya cepat, bentuknya memikat. Kendaraan bodinya kuat, halo, larinya cepat, bentuknya memikat. Kalau sekarang ya Toyota Alphard minimal. Wal khailil musawwamati wal an'am. Loh, itu semua manusia suka gitu loh, mohon maaf. Makanya zakat itu berat karena ada kaitannya dengan duit. Kabeh wong seneng karo sing banter to, dadi apa ae ya seneng karo sing dadi kiai